Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansah Ramyarno. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi bangunan tua ataupun bangunan-bangunan lawas yang selama ini terendam genangan air Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, teman-teman. Nah, kali ini saya berada di lokasi sekitaran bendungan tersebut, tepatnya di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jalan yang kita lalui saat ini menjadi salah satu objek yang ikut terendam di saat volume air waduk meningkat ataupun meluap, teman-teman. Biasanya di musim-musim penghujan ya. Dan pada saat musim kemarau seperti ini, kondisi bangunan dan jalan yang tadinya terendam oleh genangan air waduk akan terlihat karena kondisi waduk Gajah Mungkur yang mulai mengering, teman-teman. Jalan ini adalah jalan penghubung antara daerah Wuryantoro Kidul, tepatnya di sebelah pasar hewan ataupun pasar Wuryantoro, menuju ke desa Sumberjo ataupun Pondok Sari, teman-teman. Dan jalan ini hanya bisa dilalui pada saat musim-musim kemarau seperti ini ya. Dan di depan sana akan ada sebuah bangunan yang masih lumayan kokoh begitu berdiri, walaupun sudah sejak tahun 1980-an terbenam ataupun tenggelam begitu ya oleh genangan air Waduk Gajah Mungkur. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansah Ramyarno. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024, jam 15:09 sore hari. Jadi di depan kita ada satu buah jembatan peninggalan zaman dahulu yang kalau misal ini airnya naik di Waduk Gajah Mungkur maka akan tenggelam di jembatan yang ada di depan kita. Selain jembatan yang ada di depan kita ini, ada beberapa bangunan yang masih terlihat di daerah sini, teman-teman, di daerah sekitar sini. Di antaranya adalah ada beberapa sumur ya, yang tentunya masih banyak banget tuh airnya di dalam sumur tersebut. Selain itu juga ada beberapa yang masih kelihatan untuk pondasi-pondasi bangunan zaman dulu. Karena kalau misal kita flashback begitu, balik ke pada masa tahun 1960-an sampai 70-an, di daerah Jawa itu masih didominasi bangunan yang belum permanen, bisa dikatakan seperti itu, karena masih menggunakan gebyok, teman-teman, dinding dari bahan kayu ya biasanya. Ini teman-teman bisa dilihat bekas pondasi zaman dahulu. Jadi ini kalau misal kita perhatikan lebih dekat lagi, untuk adonannya ataupun untuk campurannya ini masih menggunakan kapur ya. Kalau misal zaman dulu saya kecil itu biasanya memang masih menggunakan kapur, nggak seperti sekarang cukup semen saja dengan air. Jadi ini misal kita lihat bangunan zaman-zaman dulu dan batu-batu yang dipakai pun batu-batu bagus, teman-teman. Dalam artian ini bukan hasil pecahan seperti karang-karang seperti itu. Jika kita perhatikan lebih dekat lagi, ini bentukannya seperti karang ya. Dan ini pondasi-pondasi zaman dulu masih kokoh ya, walaupun setiap tahunnya terendam dengan air. Dan di depan itu ada sungai yang masih ada airnya. Itu adalah sungai yang menuju ke selatan, teman-teman. Kalau misal kita melihat sejarah zaman dahulu, Sungai Bengawan Solo itu dia mengalirnya ke arah selatan ke bagian Samudra Hindia. Tapi berhubung dengan berkembangnya waktu begitu, sungainya akhirnya
mengalir ke utara. Dan kalau misal kita membaca beberapa literasi begitu, konon katanya di bagian daerah Gunung Kidul itu banyak banget batuan-batuan dari bawah laut begitu, seperti halnya karang-karang begitu teman-teman. Jadi wallahu alam ya, dulu barangkali bagian Pulau Jawa ini bagian selatannya, khusus di daerah kami ini, lebih rendah di bagian selatan begitu. Dan sekarang bagian selatannya mulai perlahan naik begitu. Dan beberapa hari yang lalu kami sempat merasakan gempa yang lumayan kencang juga, walaupun skalanya baru 5,8 skala Richter ya. Dan memang kami harus waspada karena beberapa hari terakhir marak terdengar ataupun ada beberapa berita yang mengatakan tentang megatrust begitu teman-teman. Nah, ini salah satu sumur juga yang terdapat di sini yang masih kokoh juga dan ada airnya di dalamnya teman-teman. Ini kayaknya tempat buat mandinya ada di sebelah sini ya. Tuh pondasinya masih ada dan ini sumurnya. Kita coba lihat, masih ada airnya. Nah, ini khas banget bangunan-bangunan zaman dulu. Kokoh berdiri, walaupun ada beberapa bagian terutama besi-besinya udah pada hilang nih teman-teman. Seperti cerita yang kita ketahui dari berbagai sumber, jika Waduk Gajah Mungkur ini dibuat sejak tahun 1970-an begitu dan mulai beroperasi pada tahun 1980-an teman-teman. Dan untuk membuat Waduk Gajah Mungkur itu sendiri harus menenggelamkan beberapa kecamatan, mulai dari Kecamatan Wonogiri, Kuntoro Nadi, Batu Retno, Wuryantoro, Eromoko, dan mungkin ada beberapa kecamatan lainnya teman-teman. Ngadirojo barangkali ya. Ribuan penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur ini banyak yang mendapatkan program transmigrasi, baik itu ke Pulau Sumatera ataupun ke pulau luar Jawa lainnya barangkali. Tapi kebanyakan memang di daerah Sumatera teman-teman. Dan ada beberapa orang yang tidak mau melakukan transmigrasi, ada beberapa yang memilih untuk tetap tinggal di sekitaran Waduk Gajah Mungkur, baik itu hanya di sebelah dusun mereka terdahulu ataupun pindah ke beberapa kecamatan sekitar, walaupun memang mendapatkan ganti rugi ya pada zaman itu. Bangunan-bangunan lawas ini menjadi salah satu bukti pengorbanan warga masyarakat Wonogiri, khususnya yang terkena dampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur teman-teman. Dengan adanya Waduk Gajah Mungkur itu sendiri, maka untuk aliran irigasi ataupun air minum akan terpenuhi ya, khususnya di sebagian wilayah Wonogiri dan beberapa wilayah-wilayah lainnya. Karena jika kita tahu sungai yang berhulu di Waduk Gajah Mungkur ini adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa. Di area sungai
Itu juga ada beberapa orang-orang yang lagi mencari ikan teman-teman. Ini sungai yang masih eksis begitu. Kalau misal debit air Waduk Gajah Mungkur meningkat ataupun meninggi, ini udah nggak kelihatan sama sekali ya, udah tergenang dengan air semua yang ada di depan kita ini. Dan itu terdengar sayup-sayup suara diesel ataupun pompa air ya di sana. Itu untuk, kalau sudah orang sini bilangnya nyedot untuk mengaliri tanaman-tanaman, entah itu padi ataupun sayuran dan lain sebagainya. Jika di sini ada jembatan, teman-teman, bangunan-bangunan yang masih tersisa, maka di depan kita lumayan jauh di sana, tapi lumayan kelihatan dari sini, lumayan itu nampak kuburan ya, ataupun makam. Nah, makamnya ini teman-teman. Nah, di ujung jauh sana itu adalah makam zaman dahulu yang juga tergenang oleh genangan Waduk Gajah Mungkur setiap musim penghujan. Kalau musim kemarau seperti ini, maka makam-makam yang masih tersisa di sana akan kelihatan ya, batu nisannya. Nah, ini bekas pilar atau apakah itu teman-teman? Yang jelas ini juga bangunan zaman dulu. Kayaknya bekas pilar ya, ataupun tiang. Tidak jauh dari jembatan yang ada di depan sana tadi tuh. Tidak jauh dari jembatan, kita bergeser ke dekat Pasar Hewan Wuryantoro teman-teman. Dan di sebelah kanan ternyata ada salah satu bangunan yang lumayan masih banyak pondasinya, dan sepertinya itu sumur sih. Kita coba untuk mendekat ke daerah tersebut ataupun ke bangunan tersebut teman-teman. Nah, ini salah satu bangunan yang masih tersisa juga. Ini masih lumayan banyak pondasinya. Ini kamar mandi sepertinya teman-teman. Pintunya ada di sebelah sini, depan sini ya. Ini pintunya di sini dan ada 2 buah ruang. Di situ juga ada. Dan di sini sumurnya tuh. Sumurnya ada di sebelah baratnya teman-teman. Dan itu sumurnya juga masih ada airnya ya, ngomong-ngomong. Oh ya, ini di depannya sudah banyak banget tanaman-tanaman, entah ini jagung ataupun hanya dipakai untuk pakan ternak ya, biasanya seperti itu kalau di sini. Tapi di sebelah kiri ini adalah sawah. Nah, ini sudah di sawah dan baru saja ditanam teman-teman. Baru beberapa hari barangkali ya, karena belum gede nih. Dan ini juga harus dialiri dengan menggunakan diesel tadi dari sungai yang ada di depan sana tadi. Nah, dulunya ini rumah pemukiman warga begitu, dan akhirnya secara sukarela bisa dikatakan seperti itu, walaupun mendapatkan ganti untung barangkali. Tapi yang bagian sini juga mendapatkan ataupun enggak, saya juga kurang begitu paham. Nanti teman-teman yang jauh lebih paham bisa menulis di kolom komentar ya. Ini tepatnya di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk Waduk Gajah Mungkur ada di jauh sana itu teman-teman. Itu masih kelihatan tuh dari sini airnya. Dan kalau misal musim kemarau, di sini yang lebih duluan begitu keringnya.
Nah, dan semisal musim penghujan ini daerah sini tergenang dengan air semua. Di sumur-sumur ini juga tergenang nih di sini. Mayoritas bangunan yang ada di sini yang masih tersisa itu pondasi-pondasi, entah itu kamar mandi ataupun sumur ya. Kemungkinan zaman dulu itu di daerah Jawa Tengah ataupun Wuryantoro sini itu masih gebyok teman-teman. Jadi pondasinya ada di bawah-bawah saja. Di bagian atasnya belum tembok dan masih kayu ataupun gebyok ya, kalau misal orang Jawa bilangnya. Dan ini seperti ini kondisinya. Di bagian depan situ juga ada tuh. Nah, ini perahu nelayan ada yang terparkir di sini teman-teman. Jadi airnya memang nyampe sini ya. Tuh. Kalau misal nggak nyampe sini, possible. Baik teman-teman, barangkali sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi Anda yang jauh lebih paham tentang sejarah pembangunan Waduk Gajah Mungkur ini, barangkali bisa menulis pengalaman Anda ataupun cerita Anda begitu di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukainya, dan subscribe ke channel Ardiansara Miyarno bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.